Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Jakaria. Saya adalah salah satu guru sejarah kebudayaan Islam di salah satu guru di MTS di Sukabumi. Untuk mempermudah murid-murid, para siswa-siswi dalam mempelajari sejarah, saya akan berusaha memberikan materi melalui channel YouTube ini dan berupa penyampaian penerangan sekaligus juga visualisasi agar para siswa-siswi nanti tertarik untuk mempelajari sejarah dan mudah memahami sejarah kebudayaan Islam. Kita awali dari pelajaran Madrasah Tsanawiyah kelas 7 ya, dimana dalam pelajaran Madrasah Tsanawiyah ini bab pertama itu berjudul Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian subjudul berikutnya diterangkan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Pra itu sebelum datangnya ajaran Islam, masyarakat kota Makkah itu para penyembah berhala dan batu-batuan. Jadi berhala itu dibuat dari batuan dan kemudian mereka menyembah. Sebenarnya pada awalnya masyarakat Mekah pada saat itu adalah penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan kepercayaan dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra daripada Nabi Ibrahim. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang, ya, sisa-sisa peninggalannya itu yaitu berupa bangunan Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Jadi peristiwa kurban itu adalah peristiwa ajaran daripada Nabi Ibrahim yang masih ada sampai sekarang. Nah, permasalahannya setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusan risalah yang akhirnya mereka menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Nabi Ismail wafat, ada keterputusan risalah. Nah, ini proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika ada salah satu pembesar suku Khuza'ah. Di Arab itu kan bersuku-suku lah, sama dengan di Indonesia. Itu ada suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay. Itu pergi ke Syam atau sekarang Syria ya. Di kota itu dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadahan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Makkah pada umumnya, maka si Amir bin Lu'ay ini tertarik untuk mempelajari dan mempraktekannya di kota Mekah. Maka untuk keperluan ibadah tersebut, Amr bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amaliko sebagai kenang-kenangan. Nah, suku Amaliko ini kan berada di Syria ya. Pada saat dia pergi ke Syam atau sekarang itu ke Syria, dia meminta kenang-kenangan berupa patung sesembahan ya, dan akan dijadikan alat-alat perantara dalam peribadahan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi alasannya itu Amr bin Lu'ay ini meminta oleh-oleh berupa patung berhala. Jadi dia nanti akan dibawa ke Mekah dan ajaran itu akan disampaikan kepada masyarakat Mekah yang sedang yang menyembah tauhid.
Nah, berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ai ini itu diberi nama namanya Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Nah, berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya. Jadi si berhala Hubal yang dibawa oleh si Amr bin Lu'ai ini itu disimpan di kota Mekah, di Ka'bah, itu sebagai pemimpin dari berhala-berhala, karena berhalanya tidak hanya satu, ada berhala lain, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Amr bin Lu'ai ini mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala. Jadi diibaratkan si Amr bin Lu'ai ini sebagai pionir penyembah berhala, sebagaimana yang dia pelajari di negara Syam atau Syria lah sekarang, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala lainnya hingga mencapai ratusan, ya, bahkan yang menyebut jumlahnya 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah yang tadinya percaya kepada ajaran tauhid yang dibawa oleh ajaran Nabi Ibrahim, maka berubah menjadi penyembah berhala. Jadi pada saat musim haji, jadi kan bukan tradisi ya, ajaran-ajaran haji itu sudah ada sebelum ajaran Islam. Jadi ini kan ajaran Nabi Ibrahim. Nah, kali ini cukup sekian dulu materi tentang sejarah kebudayaan Islam, menceritakan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam ada di Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, demikian. Nanti kita lanjutkan pelajaran selanjutnya di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.